Ya, kita patut bersyukur dulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan anugerahnya kepada kita, di mana kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini, sehingga kita bisa menghadiri ruang meet untuk melaksanakan sidang meja hijau. Oke, pada sidang meja hijau sore hari ini ada 3 tahap atau tiga sesi yang akan kita laksanakan. Yang pertama yaitu tahap presentasi yang akan dibawakan oleh saudara Wakson Dohana, dan yang kedua nanti adalah sesi pengujian dari kedua penguji, yaitu penguji 1 dan 2, dan yang ketiga adalah penutupan yang akan dibawakan oleh saudara Wakson Dohona. Oke, langsung saja kita ke sesi pertama, yaitu sesi presentasi. Kepada saudara Wakson, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Pak. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih, patut puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Hingga saat ini saya dapat mengikuti sidang meja hijau. Saya Wakson Dohona, NPM 17110063. Yang saya hormati Bapak Penguji 1, Bapak Rivalri Honro, MKOM. Dan yang saya hormati Bapak Penguji 2, Bapak Alwin Pau, MKOM. Baik, saya akan memulai sesi presentasinya. Izinkan saya untuk memulainya. Sidang meja hijau. Saya Wakson Dohona, NPM 17110063, dengan judul Analisa Perbandingan Algoritma Elias Omega Code dan Algoritma Interpolatif Code dalam Kompresi File Video. Bab 1, latar belakang masalah. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, membuat video semakin banyak digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia. Dengan adanya video, semua orang akan mendapatkan informasi yang lebih jelas dan akurat, sehingga dapat menghibur ataupun menambah pengetahuan. Namun kebutuhan akan kapasitas penyimpanan yang besar nampaknya semakin penting. Kebutuhan ini disebabkan karena semakin besarnya ukuran file video, maka semakin besar ruang penyimpanan yang dibutuhkan, dan semakin panjang durasi dari file video tersebut, maka ukuran file video tersebut semakin besar. Secara tidak langsung menimbulkan masalah, yaitu menyebabkan media penyimpanan semakin membesar, meningkat apabila melakukan transmisi file, akan memerlukan waktu yang sangat lama dalam waktu pengiriman file tersebut. Nah, untuk mengatasi masalah besarnya ukuran file video tersebut, diperlukan suatu teknik mengurangi besarnya ukuran file video menjadi ukuran yang lebih kecil tanpa mengurangi kualitas video, yaitu kompresi data. Nah, terdapat banyak jenis algoritma yang dapat digunakan dalam kompresi data, namun masing-masing algoritma memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal kinerja kualitas algoritma. Kualitas algoritma dapat diketahui dengan melakukan perhitungan parameter kompresi, yaitu ratio of compression atau RC, compression ratio atau CR, dan redundansi atau redundansi, sehingga dapat kita ketahui algoritma mana yang lebih efisien dalam melakukan kompresi file video. Rumusan masalah. Satu, yaitu bagaimana yang dilakukan untuk mengkompresi file video. Kedua, yaitu bagaimana penerapan algoritma Elias Omega Code dan algoritma Interpolatif Code untuk kompresi file video. Ketiga, yaitu bagaimana melakukan perbandingan algoritma Elias Omega Code dan algoritma Interpolatif Code untuk kompresi file video. Keempat, bagaimana merancang aplikasi perbandingan algoritma Elias Omega Code dan algoritma Interpolatif Code untuk kompresi file video menggunakan Microsoft Visual Basic 2008. Batasan masalah, yaitu hanya mengkompresi file video berformat MP4. 2. Perbandingan algoritma Elias Omega Code dan algoritma Interpolatif Code hanya mengukur nilai ratio of compression
atau RC, compression ratio atau CR, dan redundancy atau RD. Aplikasi perbandingan algoritma Elias Omega Code dan algoritma interpolatif code untuk kompresi file video dirancang menggunakan Microsoft Visual Basic 2008. Tujuan penelitian. Nah, untuk mengetahui prosedur yang dilakukan dalam mengkompresi file video. Kedua, yaitu untuk menerapkan algoritma Elias Omega Code dan algoritma interpolatif code dalam kompresi file video. Ketiga, untuk melakukan perbandingan algoritma Elias Omega Code dan algoritma interpolatif code dalam kompresi file video. Keempat, yaitu untuk merancang aplikasi perbandingan algoritma Elias Omega Code dan algoritma interpolatif code dalam kompresi file video dengan menggunakan Microsoft Visual Basic 2008. Nah, manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yang saya ambil yaitu dapat mengetahui algoritma mana yang lebih efektif digunakan dalam proses kompresi file video dari perbandingan algoritma Elias Omega Code dan algoritma interpolatif code. Kedua, yaitu dapat memperkecil ukuran file video sehingga bermanfaat dalam proses pengiriman serta penyimpanan dengan ruang memori yang lebih sedikit dibandingkan file video yang tidak terkompresi. Ketiga, yaitu menjadi referensi bagi penelitian lain yang memiliki kesamaan topik. Bab 2, kajian pustaka. Kompresi file video. Nah, kompresi yaitu teknik untuk memperkecil jumlah ukuran data atau hasil kompresi dari data aslinya. Kompresi data umumnya diterapkan pada mesin komputer. Hal ini dilakukan karena setiap simbol yang muncul pada komputer memiliki nilai bit yang berbeda. Misalnya dalam ASCII, setiap simbol yang muncul memiliki panjang 8 bit, misalnya kode B pada ASCII memiliki nilai desimal 66. Nah, jika diubah dalam kebilang biner, maka akan menghasilkan angka digit 01000010. Teknik compression. Teknik kompresi dapat terbagi dua, yaitu lossless compression dan lossy compression. Di mana lossless compression itu merupakan kompresi data di mana jika pada data hasil kompresi tersebut dilakukan, dekompresi akan menghasilkan data yang sama persis dengan data asalnya yang belum dikompresi. Lossy compression merupakan kebalikan dari lossless compression, di mana hasil kompresi jika didekompresi, hasilnya tidak akan sama dengan data sebelum dikompresi. Nah, parameter perbandingan. Parameter perbandingan dalam melakukan mengukur nilai kinerja dari algoritma tersebut yaitu ada ratio of compression, compression ratio, dan redundancy. Di mana ratio compression itu yaitu merupakan rasio perbandingan antara file data yang belum dikompresi dengan data yang telah dikompresi. Kemudian compression ratio yaitu rasio data kompresi yang diperoleh dari hasil perbandingan antara file terkompresi dengan file asli. Kemudian redundansi yaitu merupakan presentasi dari hasil selisih antara ukuran data sebelum dikompresi dengan data setelah dikompresi. Kemudian dekompresi. Dekompresi ialah proses mengembalikan suatu data yang telah dikompresi. Suatu data yang telah dikompres pastinya mesti bisa dikembalikan lagi ke wujud aslinya. Buat bisa merubah data yang terkompres dibutuhkan metode yang berbeda semacam pada waktu proses kompres dilaksanakan. Nah, file video. File video adalah gabungan gambar-gambar yang dibaca secara berentetan dalam suatu waktu dengan kecepatan tertentu. Gambar-gambar yang digabung tersebut dinamakan frame, serta kecepatan membaca foto diucap frame rate dengan satuan FPS frame. Kajian pustaka yaitu algoritma Elias Omega Code. Pada tahun 1175, Peter Elias memperkenalkan algoritma kompresi, diantaranya adalah algoritma Elias Omega Code. Ide utama untuk kode ini adalah ada pada awalnya integer. Next. Jangan lagi baca itu. Kajian pustakanya, lanjut aja ke metode yang lain. Itu lagi penelitian ya. Bab 3, kerangka kerja penelitian. Pada metodologi penelitian, dijabarkan kerangka kerja penelitian, atau yang sering disebut dengan tahapan-tahapan dalam penelitian. Nah, kerangka kerja
terdiri dari beberapa tahapan yang saling terkait secara sistematis. Ada tahap mulai, tahap identifikasi masalah, studi pustaka, analisa proses kompresi pada file video, analisa proses dekompresi pada file video, perancangan sistem, implementasi algoritma LSMG code, dan implementasi algoritma interpolatif code, analisa perbandingan, pengujian, dan dokumentasi. Sampel data yang saya ambil yaitu MP4 dengan nama myself.mp4 dengan data dengan kapasitas yaitu 1,98 MB dan mendapatkan nilai hexadesimalnya menggunakan HXD atau binary viewer. Analisa dan penerapan metode yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi kebutuhan serta permasalahan yang mungkin terjadi agar setiap sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna serta menjadi acuan dalam melakukan perancangan sistem. Analisa masalah dengan menggunakan diagram Ishikawa, di mana user mempunyai 4 masalah yaitu menyimpan banyak file pada ruangan simpanan, tidak memperhatikan ukuran file yang disimpan, kapasitas media penyimpanan yang dimiliki terbatas, transfer file yang lambat karena ukuran data yang besar. Material yaitu masalah yang terjadi pada material yaitu file video .mp4 yang berukuran besar. Masalah yang terjadi pada metode yaitu algoritma LSMG code dan algoritma interpolatif code belum pernah dibandingkan sebelumnya. Masalah yang dialami dalam sistem yaitu belum ada aplikasi perbandingan algoritma LSMG code dan algoritma interpolatif code dalam kompresi file video. Sehingga hasil yang dituju yaitu menemukan algoritma yang lebih efisien digunakan dalam kompresi file video. Berikut penerapan algoritma LSMG code dengan nilai ratio of compression yaitu 2,3, compression ratio 43% dan redundansi 57%. Berikut penerapan algoritma interpolatif code dengan rasio compression 1,2, compression ratio 80% dan redundansi 19%. Nah, setelah mendapatkan kinerja algoritma kompresi video dengan penerapan kedua algoritma LSMG code dan interpolatif code berdasarkan parameter ratio of compression atau RC, compression ratio atau CR, dan redundansi atau RD, maka selanjutnya adalah analisa perbandingan. Berikut tabel perbandingan algoritma LSMG code dan interpolatif code dalam kompresi file video, di mana data yang sebelum dikompresi yaitu 1,78 MB jika dengan menggunakan algoritma LSMG code maka menghasilkan kompresi menjadi 0,77 MB. Sedangkan interpolatif code dengan nilai data sebelum dikompresi yaitu 1,78 MB, setelah dikompresi mendapatkan nilai menjadi 1,48 MB. Nah, di sini dapat kita ketahui ranking yang pertama yaitu adalah LSMG code. Modelan sistem, use case diagram, activity diagram, flowchart sistem, kemudian perancangan sistem tampilan home. Oke. Oke. Cukup. Oke ya. Oke, silakan tutup slide-nya. Oke, terima kasih kepada saudara Wakson Dohona telah memaparkan skripsinya yang begitu luar biasa.